Sebelumnya, Wang Li meninggalkan Danau Petir. Dia bergerak mencari planet kultivasinya sendiri dan akhirnya sampai di planet kultivasi Qingling yang dipenuhi kehidupan. Namun tiba-tiba pedang surgawi di dalam tas penyimpanannya muncul fluktuasi kuat yang memancarkan aura kuno dan niat pedang yang dahsyat. Dari dalam terdengar suara arogan Suligao. "Lizzie kecil, kau masih belum membiarkan tuan musuh keluar. Dengarkan baik-baik, sekarang aku sudah menjadi ahli sejati." Tas itu bergetar hebat seolah kekuatan kuno hendak meledak keluar. Namun tepat saat auranya mencapai puncak, Wang Ling berkata berisik. Dia menampar tas penyimpanannya diikuti sebuah mantra dan menyegelnya. Seketika suara Suligao melemah dan niat pedang yang memenuhi udara langsung ditekan. Kemudian Wang Li memasuki planet Qingling yang dipenuhi kehidupan fana. Saat menembus atmosfer dan memindai planet itu dengan indera ilahi, Wang Ling terkejut. Planet tersebut sangat mirip dengan Zuzaku, baik dari penampilan maupun auranya. Kultivator terkuat di sana hanya berada pada tahap jiwa yang baru lahir. Setelah berpikir sejenak, Wang Li memilih puncak Hengyu, gunung tertinggi di planet Qingling sebagai tempat kultivasinya. Di puncak gunung itu, dia bertemu Zhang Xinghai, kepala keluarga Zhang yang sedang menunggu ajalnya tiba. Zhang Xinghai terkejut melihat seorang pemuda berpakaian putih berdiri di sana. Matanya dapat melihat Wang Ling, tetapi indera ilahinya tidak mampu mendeteksi keberadaannya. "Tempat ini tidak buruk," ujar Wang Ling sambil memandangi matahari terbenam. Saat mendengar kata-kata itu, Zhang Xinghai langsung merasakan tekanan yang tak terlihat. Dia sadar bahwa pemuda di hadapannya adalah sosok yang jauh melampaui dirinya. Wang Li menggeleng pelan. Sayang sekali gunung seindah ini dijadikan tempat menunggu kematian. Dengan lambaian tangan, seluruh aura kematian yang telah menyelimuti gunung selama bertahun-tahun lenyap. Puncak Hengyu seketika dipenuhi vitalitas baru. Terkejut dan gembira, Zhang Xinghai segera berlutut dan menawarkan gunung itu kepada Wang Ling. Wang Ling kemudian menunjuk keningnya dan membakar sebagian energi spiritual di dalam tubuhnya untuk memperpanjang hidupnya selama 10 tahun. Zhang Xinghai berseru penuh hormat berterima kasih. Wang Ling lalu berkata, "Aku memberimu waktu 10 tahun untuk mengumpulkan sebanyak mungkin roh pendendam dari dunia fana. Jika hasilmu memuaskanku, keluarga Zhang akan tetap berjaya selama aku masih berada di planet ini." Dengan lambaian lengan bajunya, Zhang Xinghai langsung dipindahkan ke kaki gunung. Setelah menyadari semua itu nyata, dia segera kembali ke keluarga Zhang untuk melaksanakan perintah tersebut. Setelah itu Wang Ling menancapkan bendera 1 miliar jiwa di puncak Hengyu. Kabut hitam menyelimuti gunung. 3 jiwa utama muncul sebagai penjaga, dan sebuah gua kultivasi megah dibuka dengan satu serangan. Kemudian indera ilahi Wang Li menyapu seluruh planet Qingling. "Mulai hari ini, Qingling adalah planet kultivasiku. Dalam radius 5.000 km dari puncak Hengyu, siapapun yang masuk tanpa izin akan dibunuh tanpa ampun." Suara itu bergema seperti guntur di seluruh dunia. Semua kultivator di Qingling gemetar ketakutan dan tak seorang pun berani menentangnya. Sejak hari itu, planet Qingling memiliki seorang penguasa baru. 5 tahun berlalu dengan cepat. Atas perintah Wang Ling, seluruh kultivator di planet Qingling bekerja tanpa henti, mengumpulkan aura kebencian dari dunia fana. Zhang Xinghai bahkan menyebarkan permintaan itu ke seluruh keluarga kultivasi. Sementara keluarga Zhang bertindak sebagai utusan resmi Wang Ling. Meski telah bekerja selama 5 tahun, mereka baru berhasil mengumpulkan kurang dari 40% kebencian yang ada di planet itu. Jumlah manusia di Qingling terlalu besar.
Melihat waktu yang tersisa semakin sedikit, Zhang Xinghai dan seluruh keluarga Zhang mengerahkan semua anggota yang telah mencapai tingkat kelima kandidasi Qi untuk membantu. Sementara itu, Wang Li mulai memperbaiki layar gunung dan sungai yang rusak dengan kekuatan petir, memurnikan gunung surgawi yang retak, serta meneliti mahkota dan mawar biru milik Red Butterfly. Namun benda yang paling menarik perhatiannya adalah cambuk jiwa. Di antara semua harta miliknya, cambuk jiwa bukan yang terkuat maupun paling tangguh. Namun harta itu mengandung aura tingkat ketiga yang pernah dilihat Wang Ling dan tampak berkaitan erat dengan Dao Karma. Setelah memahami sebagian jalan menuju langkah ketiga, Wang Li memperoleh gagasan baru. Karena belum mampu mewujudkan domain karma sepenuhnya, dia memutuskan menggunakan cambuk jiwa sebagai perantara. Aku akan menjadikanmu pelaksana domain karma, gumannya. Dengan tekad bulat, dia mulai menyempurnakan cambuk jiwa dan menanamkan kekuatan karma ke dalamnya. Selama 8 tahun menetap di planet Qingling, nama Wang Ling telah menjadi legenda. Kabut hitam yang menyelimuti gunung dan jeritan para kultivator yang mencoba menerobos masuk membuat seluruh planet dipenuhi rasa takut. Pada hari itu, cambuk jiwa akhirnya menyatu dengan sebagian kekuatan domain karma. Kekuatan harta itu meningkat pesat. Namun ketegangan tersebut kembali diganggu oleh Su Ligao. Dia dengan arogansinya meminta Wang Li melepaskannya dan menjadikannya tuan. Dengan sombong dia menerobos segel, berubah menjadi kabut hitam yang dipenuhi energi pedang, lalu menjelma menjadi pedang raksasa dan menyerang Wang Ling. Menghadapi serangan itu, Wang Ling tetap tenang. Cambuk jiwa tiba-tiba terbang ke udara. Aura misterius menyelimuti area 1000 kaki, memisahkan ruang itu dari dunia luar. Tekanan mengerikan memenuhi langit dan bumi. Sulit bagi segala sesuatu untuk lepas dari karma, ucap Wang Ling perlahan. Cambuk jiwa membentuk lingkaran seperti gerbang takdir. Pedang raksasa yang dibentuk Su Ligao langsung terseret ke dalamnya dan hancur berkeping-keping. Su Ligao kembali ke bentuk kabut hitam dengan wajah penuh ketakutan. Dia memohon untuk melepaskannya dan mengakui kesalahannya. Namun Wang Ling tetap tak bergeming. Kau memperoleh niat pedang kuno karena aku, maka buah dari karma itu juga milikku. Su Ligao merasakan dirinya hampir lenyap di bawah tekanan lingkaran karma. Dia panik dan memohon tanpa henti. Bahkan dia berusaha menggunakan hukum karma untuk membela diri. Wang Ling tersenyum tipis sambil menatapnya. Itu adalah karmamu, bukan karmaku. Mendengar jawaban itu, Su Ligao langsung dipenuhi keputusasaan. Semua kesombongannya lenyap digantikan senyum menjilat dan pujian tanpa henti. Namun Wang Ling hanya memerintahkannya untuk tetap berada dalam radius 5.000 km dan memahami niat pedang kunonya. Meski curiga ada jebakan, Su Ligao tetap patuh. Tak lama kemudian nyamuk raksasa, katak petir dan binatang petir juga dikeluarkan. Ketiganya segera saling bermusuhan. Sementara Su Ligao hanya bisa mengeluh dalam hati tentang nasibnya yang membosankan ini. Selama 2 tahun berikutnya, Wang Li memusatkan seluruh perhatiannya untuk menyempurnakan mantranya. Dia berusaha memperbaiki jari kematian, jari iblis dan jari dunia bawah berdasarkan pemahamannya terhadap langkah ketiga kultivasi. Meski belum berhasil sepenuhnya, wilayah hidup dan matinya terus berkembang semakin sempurna. Sementara itu, Su Ligao yang bosan mulai mengerjai para kultivator yang nekat mendekati puncak Hengyu. Hingga akhirnya suatu hari, Zhang Xinghai datang bersama putranya setelah berhasil mengumpulkan kebencian dunia fana sesuai perintah Wang Ling.
1000 giok berisi aura kebencian diserahkan kepada Wang Ling. Sebagai hadiah, Wang Ling memberikan pil berharga kepada putra Zhang Xinghai dan menunjuknya sebagai utusan baru di luar puncak Hengyu. Dia juga memerintahkan keluarga Zhang untuk terus mengumpulkan kebencian serta menanam buah kenaikan surgawi dalam jumlah besar. Adapun Suli Gao, ulahnya yang mengambil alih tubuh para kultivator, akhirnya membuat Wang Ling murka. Dia dihukum dan dilarang bergerak lebih dari 1000 kaki dari tempat Wang Ling berkultivasi. Sejak itu, Suli Gao hanya bisa menatap kejauhan sambil menghela nafas sedih. Dengan pasokan jiwa pendendam yang melimpah, sungai dunia bawah Wang Ling mulai mengalami perubahan besar. Jiwa sungai perlahan terbentuk, sementara pemahamannya terhadap Dao terus meningkat. Akhirnya pada tahun ke-18 di planet Qingling, domain hidup dan mati Wang Ling mencapai kesempurnaan. Dia kini hanya membutuhkan energi spiritual surgawi yang cukup untuk menebus puncak tahap kekuasaan dan melangkah ke yin ilusi, puncak langkah pertama kultivasi. Wang Ling menatap langit dengan mata berkilat dingin. Jika saat aku mencapai tahap kekuasaan, aku memanggil pembalasan ilahi. Apakah saat menebus langkah pertama dan memasuki yin ilusi, pembalasan itu akan datang sekali lagi? Wang Ling kemudian membangun formasi raksasa dari giok surgawi dan berkultivasi tanpa henti. Dengan energi asal yang telah mencapai batas dan ranah yang sempurna, dia terus menyerap energi spiritual surgawi selama hampir 20 tahun. Setelah seluruh giok surgawi habis, dia meminum cairan surgawi. Energi yang luar biasa itu mendorong kultivasinya menebus batas terakhir. Akhirnya 19 tahun 8 bulan setelah tiba di Qingling, Wang Ling mencapai puncak tahap kekuasaan dan menyempurnakan langkah pertama kultivasinya. Setelah 1000 tahun berkultivasi, akhirnya aku mencapai kesempurnaan, ujarnya. Setengah bulan kemudian, Wang Ling meninggalkan planet Qingling dengan menunggangi binatang petir. Sebelum pergi, dia memanen buah kenaikan surgawi dan mengumpulkan lebih banyak aura kebencian untuk memperkuat sungai dunia bawahnya. Tujuannya adalah alam surgawi petir yang akan segera terbuka. Namun ada satu masalah, dia tidak memiliki tungku petir, kunci untuk memasuki alam tersebut. Wang Ling segera mengambil keputusan untuk merampoknya. Dengan bantuan peta bintang milik Seng Gohu, ia menemukan sebuah keluarga kultivasi yang baru saja menerima tungku petir. Sebulan sebelum alam surgawi petir dibuka, para kultivator keluarga itu kembali dari kuil petir surgawi dan bertemu Wang Ling di luar angkasa dengan mendominasi. Pemimpin mereka adalah seorang kultivator yin ilusi yang baru saja menerobos tahap kedua. Awalnya dia mengira Wang Ling hanyalah penipu yang menyamar sebagai utusan kuil petir surgawi. Namun setelah penjaga surgawi Wang Ling menyerangnya dan memaksanya mundur, dia mulai menyadari bahwa lawannya bukan orang biasa. Wang Ling tidak ingin membuang waktu. Dia langsung menggunakan gunung surgawi dan mantra ekstrak jiwa. Tekanan dahsyat membuat wajah patua itu berubah pucat. Dalam keputusasaan, patua itu membuka mata ketiga di dahinya dan melepaskan pilar cahaya merah misterius yang bahkan mampu menghancurkan secara perlahan jiwa gunung. Wang Ling segera melemparkan petir yang telah ia kumpulkan yang mengguncang angkasa. Menghadapi hujan petir itu, patua itu akhirnya menyerah dan dengan terpaksa menyerahkan tungku petir. Wang Ling langsung mengambil dan menyimpannya. Namun alih-alih pergi, dia menatap patua itu dan berkata, "Mantra mata ketiga itu sangat menarik. Maukah kau menukarkannya denganku?" Pria itu mendengus dingin dan mundur beberapa langkah. "Aku baru mencapai tahap yin ilusi 2 tahun lalu. Jika diberi beberapa tahun lagi, sebanyak apapun harta yang kau miliki, kau tetap tak akan mampu menandingiku."
Aku datang untuk menukar mantra, bukan bertarung, ujar Wang Ling. Jangan bermimpi kau sudah merampok tungkuku, kampret. Sekarang pergilah, balas pria tua itu sinis. Kemudian Wang Li mengeluarkan teknik jari kematian dan jari iblis sebagai alat penukaran. Meskipun Pak Tua itu cukup terkejut melihat dua teknik tersebut yang dapat merubah energi spiritual surgawi menjadi energi iblis, tapi dia berkata itu masih belum cukup. Akhirnya, Wang Li menawarkan seni pembantaian surgawi yang diperolehnya dari kultivator penghancur nirwana Tian Yongzi. Jika kau tetap tidak tertarik, kita akhiri saja. Kemudian Wang Li membentuk pedang dari energi pembantaian dan menebas seekor binatang itu hingga layu menjadi kerangka. Sementara gas abu-abu keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi segel kehidupan. Wang Li mengungkapkan jika seseorang memiliki 1 triliun segel kehidupan, bahkan kehancuran sebuah planet kultivasi tak akan mampu melukainya. Kali ini Pak Tua itu benar-benar terguncang hatinya. Namun karena mantra mata ketiga adalah warisan keluarganya, dia masih ragu untuk menukarnya. Melihat keraguan itu, Wang Lim berbalik pergi. Pak Tua itu menggertakkan gigi dan berteriak, "Berhenti, aku setuju. Tukar dengan seni pembantaian surgawi, jari maut dan jari iblis." Kemudian keduanya segera bertukar giok warisan. Meskipun diam-diam Pak Tua itu meninggalkan cacat tersembunyi pada metode mantra mata ketiga. Namun Pak Tua itu tidak menyadari bahwa Wang Ling langsung menemukan kekurangannya.